Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Erlangga, NPM saya G1WN02406. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan rumah lahan sempit dari mata kuliah Teknologi Material Bangunan Buatan, tugas besar Teknologi Material Bangunan Buatan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep. Di sini saya mengangkat konsep rumah minimalis. Jadi saya itu buat berapa ruang itu organisasinya menjadi sederhana melalui konsep open plan agar setiap ruang itu terasa lebih luas, fleksibel, dan efisien. Seperti ruang tamu, ruang makan, dan juga dapur itu menyatu tanpa banyak sekat, sehingga sirkulasi udara dan pandangan itu menjadi lebih lega. Kemudian saya juga menggunakan pendekatan green arsitektur, diterapkan melalui pencahayaan dan penghawaan alami, akan yang lebar, juga vertical garden di bagian fasad depan. Mungkin gambarnya nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir. Ini ada beberapa perspektif interior. Ya, ada kamar, ruang tamu, dan dapur. Kemudian kamar mandi di lantai 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denah. Pada denah lantai 1, bisa kita lihat di bagian awal itu terdapat teras, kemudian masuk ke ruang, disambut dengan ruang keluarga ataupun ruang tamu digabung menjadi satu. Kemudian terdapat meja makan, ada kitchen set, dan juga sebuah TV di bawah tangga untuk memaksimalkan ruang. Kemudian kita ke lantai 2, terdapat dua ruangan, yaitu kamar tidur dan juga kamar mandi. Di kamar tidur terdapat sebuah bed dengan ukuran queen dan juga sebuah lemari dan juga mini table di samping bed. Ini cukup luas untuk rumah minimalis. Kemudian terdapat toilet yang cukup luas di sini, di mana terdapat saya tambahkan di sini wastafel yang cukup lengkap dengan kabinet. Kemudian ada WC atau toiletnya itu sendiri dan juga sebuah shower. Di sini cukup luas dan juga cukup komplit untuk furniture-nya. Selanjutnya di potongan satu melintang ya. Di sini bisa dilihat saya menggunakan struktur atap teras di sini. Gampang atapnya yang mempertimbangkan bobot berat dari struktur atap itu sendiri dan juga eh, fleksibel dalam pemasangan ya mungkin. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa potongan ini membelah di bagian kamar tidur, kemudian ada sirkulasi di tengah antar kamar tidur dan juga di sini terdapat kamar mandi. Kemudian di lantai 1 potongan membelah ke ruang keluarga dan atau ruang tamu. Kemudian ada dapur ya. Baik, selanjutnya ada di potongan 2. Itu di sini potongannya membelah di bagian kamar tidur dan juga ruang keluarga dan ruang tamu. Nah, baik, selanjutnya ada di tampak. Bisa kita lihat di tampak saya menggunakan di bagian depan ya. South Architectural Building Elevation, bisa kita lihat saya menggunakan panel sebagai secondary skin untuk mengurangi radiasi panas matahari. Dan juga di sini saya menggunakan atap perisai, di mana menurut saya atap perisai itu cukup relevan untuk digunakan di wilayah yang beriklim tropis untuk memaksimalkan eh, sirkulasi untuk air hujan. Gitu ya. Kemudian di bagian belakangnya juga saya dapatkan cukup
cukup luas, cukup luas maksudnya itu atap dak untuk ruang toren air. Baik, selanjutnya itu struktur. Di sini saya menggunakan struktur kolom beton bertulang dimensi 20 kali 20 cm. Kemudian saya menggunakan struktur balok beton bertulang dengan dimensi 15 dikali 25 cm. Kemudian saya juga menggunakan struktur atap truss menopang atap perisai tadi. Kemudian saya juga menggunakan di sini struktur pondasi footplate dengan dimensi 1 meter dikali 450 cm. Nah, kemudian yang terakhir ada perspektif. Ini saya tempatkan perspektifnya itu di ruang tamu sehingga kelihatan ruang tamu dan juga kitchennya. Kemudian ada di eh, ru- kamar tidur. Di sini terlihat kalau satu berukuran queen dan juga terdapat kabinet di atas bednya dan juga satu lemari. Di sini juga dapat dilihat kalau saya menggunakan bukaan cukup lebar di sini berupa kaca. Kemudian dapat dilihat juga itu ada eh, panel aluminium dengan green garden. Kemudian di bagian WC kita juga dapat lihat di sini ada sebuah shower, toilet dan juga kabinet yang dapat eh, kabinet yang cukup komplit yang diperuntukkan untuk area kamar mandi. Kemudian di sini ada perspektif eksterior. Di sini bisa dilihat jelas kalau saya menggunakan fasad green vertical garden. Kemudian di bagian belakang juga saya menggunakan panel aluminium untuk sebagai secondary skin karena di sini saya menempatkan sebuah jendela sebagai pencahayaan alami di area toilet. Di sini juga dilihat jelas kalau saya itu menyisakan sedikit space di atap area untuk toren dari lantai kerja berupa beton. Baik, mungkin itu saja presentasi untuk mata tugas perancangan rumah di lahan sempit. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.